Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 8 akan memenuhi tugas dari mata kuliah e-marketing yang beranggotakan saya sendiri Bagus Indah Hermawan dan rekan saya Muhammad Rizky Fatkurohim. Ya. Komunitas dunia online dan globalisasi. Sejalannya dengan perkembangan zaman, ruang publik telah meluas melampaui ranah fisik dan geografis yang dapat dinikmati secara langsung. Informasi dan teknologi komunikasi telah berkembang pesat di kota-kota besar di Indonesia dalam 2 dekade terakhir. Saat dengan kecanggihan teknologi, ruang publik juga hidup di dunia maya. Hal ini membuat perubahan dalam kegiatan sosial budaya antar manusia yang tidak lagi terbatas oleh kehadiran fisik dan letak geografis. Munculnya fenomena komunitas yang semakin umum dikenal sebagai komunitas jejaring. Kemudahan mengunduh aplikasi di internet mempermudah penggunaannya untuk membentuk komunitas online berdasarkan kesamaan kepentingan dan ketertarikan. Komunitas online adalah suatu kumpulan orang atau masyarakat yang melakukan kegiatan dalam bentuk pertukaran informasi dan pengetahuan dengan bantuan information dalam bentuk dan komunikasi teknologi atau bisa disingkat ITC. Komunitas online dapat dibentuk dengan hanya beberapa orang atau anggotanya yang terbatas. Beberapa contoh komunitas online misalnya komunitas alumni atau hobi. Komunitas ini menjadi contoh bahwa konektivitas tidak terbatas oleh pertemuan secara fisik. Bisa juga melalui dunia maya. Ini adalah fenomena menarik atau dikaji karena jenisnya beragam. Walaupun pada kenyataannya kegiatan ini masih memerlukan pertemuan fisik secara real time dan ruang. Keberadaan komunitas online ada yang bertahan lama atau hanya sementara. Minat keberadaan komunitas online ada yang bertahan lama atau hanya sementara. Minat yang mendorong pembentukannya komunitas online adalah representasi dari akuntansi diri manusia yang tidak cukup dengan memenuhi kebutuhan primer dan sekunder yang dinyatakan Maslow dalam Williams 1995. Kecenderungan terdapat penggunaan Facebook, Twitter, Park, MySpace, WhatsApp, dan lain-lain. Memperhatikan bahwa anggotanya kelompok online tidak tunggal, namun bisa berdiri dari berbagai macam latar belakang. Ya, selanjutnya batasan masalah dan manfaat. Batasannya yaitu bagaimana merancang dan memelihara sebuah komunitas online dalam dunia sosial media. Manfaatnya, dengan adanya perencanaan dan pemeliharaan komunitas online dapat memudahkan segala arah dan tujuan yang dicapai. Pengertian perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Ya, saat berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di sini saya meneruskan dari teman saya yang bernama Bagus Indra. Unsur thread yang kelima ialah pengertian komunitas. Maintain atau memelihara adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan agar komunitas selalu memiliki kondisi yang sama dengan keadaan awalnya. Maintain juga dilakukan untuk menjaga komunitas tetap berada dalam kondisi yang dapat diterima oleh masyarakat. Karakteristik perancangan dan memelihara komunitas online. Sebelum membahas mengenai perancangan dan pemeliharaan komunitas online, ada baiknya kita harus memahami apa saja karakteristik
mendasar dari komunitas online. Suatu komunitas online dikatakan baik jika memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Sifat yang relatif bebas. 2. Anonim. 3. Aksesibilitas tinggi. 4. Informasi bersifat cair. 5. Komunitas patron clean yang kuat. Langkah untuk membangun dan memelihara komunitas online. 1. Attack. 2. Promote. 3. Build. 4. Capture. Poin penting dalam pemeliharaan komunitas online. 1. Perencanaan yang strategis. 2. Visi dan misi. 3. Tujuan. 4. Kebijakan. 5. Strategi. 6. Program dan kegiatan. 7. Pemantauan atau evaluasi. Untuk yang terakhir, kekurangan dari e-marketing komunitas online. 1. Mengandalkan teknologi. 2. Masalah privasi dan keamanan. 3. Biaya perawatan. 4. Persaingan harga. Sekian presentasi dari kelompok saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.